Ini bukan cuma cerita tentang seorang pesepak bola. Bukan, ini adalah kisah tentang melawan takdir. Tentang seorang anak laki-laki yang dibilang punya pondasi yang salah, tapi justru dari situlah dia membangun sebuah warisan yang mengguncang dunia. Coba deh bayangin sebuah ruang dokter di Cardiff, Wales. Ada anak kecil pendiam, orang tuanya kelihatan cemas banget. Mereka baru aja dapat diagnosis yang kedengerannya kayak vonis mati buat karir atlet manapun. Tapi di tengah keheningan itu, si anak ini berjanji dalam hati, dia bakal membuktiin kalau mereka semua salah. Kondisinya namanya pes planus, atau gampangnya kaki datar. Buat calon atlet yang ngandalin kecepatan dan kelincahan, ini tuh kayak mimpi buruk. Ini bukan sekedar rintangan, tapi cacat desain fundamental. Ibaratnya Gareth Bale udah mulai lari dari posisi jauh di belakang garis start. Oke, kita masuk ke babak pertama dari ceritanya. Sebuah periode yang isinya penuh keraguan, frustrasi, dan jalan yang sepi banget menuju pengakuan. Awal karirnya di level tertinggi itu, aduh, jauh dari kata mulus, malah sebaliknya. Setelah pindah ke Tottenham, ada statistik aneh yang ngikutin dia kayak bayangan. 24 pertandingan selama lebih dari 3 tahun, setiap kali dia main dari awal, timnya nggak pernah menang. Media-media langsung ngasih julukan pembawa sial. Label itu nempel dan keraguan publik rasanya makin berat. Tapi, ya namanya juga cerita underdog, selalu ada satu momen itu. Satu malam yang ngebelah waktu jadi sebelum dan sesudah. Malam di mana anak muda yang diremehin ini berubah jadi monster yang ditakutin semua orang. Dan inilah babak keduanya, kebangkitannya yang meroket. Perjalanan dari pemain yang dicap terkutuk jadi superstar global yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Panggungnya adalah San Siro, sebuah katedral sepak bola. Lawannya, Inter Milan, sang juara bertahan Eropa. Dan yang harus dia hadapin langsung, Maicon, bek Brasil yang waktu itu semua orang setuju adalah yang terbaik di posisinya di planet ini. Ini benar-benar skenario David lawan Goliat. Gak ada yang ngasih Bale kesempatan sama sekali. Terus, terjadilah keajaiban. Lari pertama, Bale nyalain mesin turbonya, Maicon dilewatin gitu aja seolah-olah dia nggak ada di sana. Lari kedua, dia ngulangin lagi, lebih brutal, bikin bek terbaik dunia kelihatan kayak anak bawang. Dan yang ketiga, buat ngelengkapin hat-trick yang mustahil. Malam itu, seorang bintang nggak cuma lahir, dia meledak. Dunia sepak bola bener-bener diem, cuma bisa melongo kagum. Dan pengakuan paling tinggi datang dari siapa? Dari pelatih lawannya sendiri, sang master taktik, Jose Mourinho. Ucapannya itu bukan pujian biasa, itu adalah stempel pengesahan dari otoritas tertinggi. Gareth Bale telah tiba. Dunia pun bereaksi. Tahun 2013, Real Madrid ngeluarin 100,8 juta euro, mecahin rekor transfer dunia waktu itu. Dengan harga segitu tekanannya, nggak kebayang lagi. Dia sekarang adalah pemain termahal dalam sejarah. Gimana dia ngerespon tekanan itu? Dan langsung cetak gol solo di final Copa del Rey, di mana dia lari sampai keluar lapangan cuma buat nyalip bek lawan. Terus nyundul gol kemenangan di final Liga Champions yang akhirin penantian 12 tahun Madrid buat trofi La Decima. Dia bukan cuma datang, dia langsung naklukin Madrid. Tapi disinilah ceritanya jadi rumit. Di Madrid, hidupnya itu penuh paradoks. Dia pemenang, superstar, tapi selalu di bawah sorotan kritik media yang kejam, dan hubungannya sama fans juga naik turun. Tapi di Wales, beda banget. Di sana, dia adalah pahlawan. Seorang kapten, simbol harapan satu bangsa. Dia dicintai tanpa syarat. Dua dunia yang berbeda untuk satu orang yang sama. Nah, ini ngebawa kita ke babak terakhir. Sebuah babak soal puncak tertinggi kekuatannya, konflik yang nggak bisa dihindari, dan akhirnya sebuah perpisahan yang damai. Dari permainan yang udah ngebentuk hidupnya. Final Liga Championship 2018. Bale duduk di bangku cadangan, sebuah keputusan yang pasti terasa kayak penghinaan. Dia masuk di menit ke-61 dengan api di matanya. 3 menit kemudian, bola crossing datang ke arahnya. Waktu seakan berhenti. Bale melompat, badannya ngebelakangin gawang. Dan bicycle kick yang sempurna. Gol yang lawan hukum fisika dan logika. Salah satu yang terindah yang pernah ada di panggung termegah. Ekspresi mukanya setelah gol itu bukan cuma senang, itu adalah pembalasan. Sebuah pesan yang keras dan jelas buat para kritikus, buat pelatihnya, buat dunia. Aku masih di sini, aku Gareth Bale. Hubungannya sama Madrid terus memburuk, puncaknya ya di momen bendera yang kontroversial ini. Media Spanyol tuh tanpa henti ngekritik dia, karena lebih suka main golf daripada sepak bola.
Bendera itu adalah respons dia yang canggung, sebuah lelucon yang jadi bumerang dan bikin jurang antara dia dan para fans makin dalam. Tapi momen itu maksa kita buat nanya, emang salah ya kalau seorang atlet punya prioritas lain di luar klubnya? Emang salah kalau dia nemuin pelarian di hobi yang bikin mentalnya tetap sehat di bawah tekanan yang gila? Momen ini justru bikin dia kelihatan manusiawi banget kan? Akhirnya, dia milih buat bahagia, pindah ke Los Angeles, dan tentu saja dia pergi dengan caranya sendiri. Nyetak gol penentu di final buat menangin 1 trofi terakhir. Terus, di usia 33 tahun, dengan tenang, dia pamit. Bukan karena dia harus, tapi karena dia mau. Sesuai dengan aturannya sendiri. Terlepas dari semua drama dan kontroversi, pada akhirnya angka nggak pernah bohong. 5 gelar Liga Champions loh, lebih dari 100 gol. Gol-gol kemenangan di final-final yang nggak kehitung. Warisannya di Real Madrid, meskipun rumit, nggak akan pernah bisa disangkal dan bakal abadi. Kalau kita lihat lagi ke belakang, ada satu benang merah yang nyatuin semua karirnya. Ngebuktiin orang salah. Dokter ngeraguin kakinya. Media ngeraguin mentalnya. Kritikus ngeraguin harganya, dunia ngeraguin negaranya, dan setiap kali ada yang meragukan dia, dengan kekuatan dan kecepatannya yang luar biasa, dia selalu ngebuktiin kalau mereka semua salah. Pada akhirnya, kisah Gareth Bale itu ngasih kita pelajaran yang kuat banget. Bukti bahwa rintangan terbesar yang kita hadapi seringnya bukan soal fisik, tapi soal narasi yang dibikin orang lain buat kita. Dia nggak cuma naklukin dunia sepak bola, dia naklukin keraguan itu sendiri. Dan dengan itu, dia nggak cuma jadi legenda, tapi jadi inspirasi yang abadi.